Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlia Aura Akhtar Sakila dengan NIM 13122000188 akan membuat luaran video tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kota Surabaya. Apa itu mediasi? Jadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar proses persidangan di mana para pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator netral yang tentu saja bersertifikasi untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela dan menemukan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Jadi, menurut Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dalam sengketa perceraian berarti tahapan wajib yang harus dilalui oleh suami istri sebelum proses sidang pokok perkara dilanjutkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah perceraian, atau jika perceraian tetap terjadi, dapat membantu menemukan solusi terbaik seperti hal-hal seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama secara musyawarah. Berikut adalah tujuan mediasi dalam sengketa perceraian. Yang pertama adalah mendorong suami istri untuk rujuk dan memperbaiki hubungan rumah tangga. Mediator akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk kedua belah pihak untuk rujuk dan kembali berumah tangga dengan baik kembali. Yang kedua adalah menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan kekeluargaan serta menemukan solusi terbaik eh, kepada kedua belah pihak. Yang ketiga adalah menghindari proses sidang yang panjang dan emosional, tidak perlu bertengkar dengan menggunakan kepala dingin. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi penanganan perkara di pengadilan. Jadi, pengadilan berjalan dengan lebih singkat dikarenakan masalah dan musyawarah sudah diselesaikan di tahap mediasi. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas putusan yang lebih adil karena berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikut adalah tahapan dalam mediasi sengketa perceraian. Yang pertama, penunjukan mediator oleh hakim dari daftar mediator bersertifikat atau hakim mediator internal yang sudah ada di Pengadilan Agama Kota Surabaya. Yang kedua adalah proses perundingan yang bersifat tertutup, netral, dan rahasia. Mediator berusaha menggali akar permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah upaya perdamaian, misalnya mengarahkan pasangan untuk berpikir ulang atas perceraian, mempertimbangkan anak, dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang terakhir adalah kesepakatan atau kegagalan mediasi. Jadi jika berhasil, dibuat kesepakatan tertulis yang disahkan menjadi akta perdamaian. Lalu jika gagal, perkara dilanjutkan ke sidang pokok. Di Pengadilan Agama Kota Surabaya, efektivitas dalam sengketa perceraian meliputi beberapa indikator berikut beberapa indikator berikut antara lain yang pertama adalah jumlah mediasi yang berhasil dibandingkan jumlah perkara. Yang kedua adalah waktu penyelesaian yang lebih cepat dibanding sidang biasa. Yang ketiga adalah kepuasan para pihak terhadap hasil mediasi. Yang keempat adalah tingkat pelaksanaan dari kesepakatan yang dicapai. Selama saya magang di Pengadilan Agama Kota Surabaya, saya menemukan beberapa fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah mediasi dilakukan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Yang kedua adalah banyak pasangan datang dalam kondisi konflik berat dan sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga. Jadi mereka datang sudah dengan keputusan bulat dan tidak mau benar-benar sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan ingin bercerai. Yang ketiga adalah tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai tergolong rendah, sekitar 10-15% dari total perkara yang dimediasi. Yang terakhir adalah dalam beberapa kasus, mediasi berhasil, terutama jika pihak masih saling menghargai, saling sayang, dan mempertimbangkan anak. Berikut juga ada faktor penghambat yang terjadi
Yang pertama adalah itikat buruk dari salah satu atau kedua pihak. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan dengan niat yang sudah bulat untuk bercerai sehingga mereka tidak terbuka terhadap upaya damai yang dicoba mediator untuk memediasi mereka, mereka tidak terbuka akan hal itu. Jadi salah satu pihak, bahkan mungkin keduanya tidak hadir atau menolak berunding secara serius. Yang kedua adalah tingkat konflik yang sudah terlalu tinggi. Dengan adanya KDRT, perselingkuhan, atau kurangnya nafkah, dan lain-lain, mediasi sulit dilakukan karena kepercayaan antara suami dan istri umumnya sudah rusak parah. Yang ketiga adalah tidak hadirnya salah satu pihak. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, baik karena alasan pribadi maupun disengaja, akan secara langsung menggagalkan mediasi. Yang keempat adalah tekanan sosial atau keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga besar atau lingkungan justru mendorong perceraian sehingga para pihak tidak memiliki dukungan untuk mempertimbangkan perdamaian. Seperti contohnya adalah pertengkaran dengan mertua, ipar, dan keluarga yang lainnya. Yang terakhir adalah tidak adanya kepentingan bersama yang kuat. Beberapa pasangan bercerai tanpa memiliki seorang anak, tanpa memiliki aset bersama, atau tidak memiliki ikatan emosional yang tersisa, sudah tidak ada kasih sayang dan cinta di dalamnya. Jadi mereka benar-benar bulat untuk berpisah. Berikut juga ada faktor pendukung yang berhasil untuk dilakukan mediasi dan mereka kembali rujuk. Yang pertama adalah itikat baik dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak masih saling menghargai, dan masih berpikir untuk menemukan jalan alternatif lain untuk menemukan solusi selain dengan bercerai. Yang kedua adalah adanya anak dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami istri mencoba menurunkan ego mereka dalam rumah tangga dan mempertahankannya cuma hanya demi seorang anak, dan itu akan menjadi salah satu faktor pendukung terbesar dalam mediasi yang berhasil. Yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung perdamaian. Dari keluarga, teman, dan sekitar berusaha untuk menasehati bahwa mereka harusnya menemukan jalan yang lebih baik, solusi yang lain untuk berdamai tanpa bercerai. Yang keempat adalah waktu yang cukup untuk proses mediasi. Proses mediasi yang tidak dibatasi terlalu ketat, waktunya memungkinkan mediator menggali akar persoalan secara mendalam. Proses yang terburu-buru seringkali gagal karena tidak menjangkau sisi emosional para pihak. Yang terakhir adalah pendekatan agama atau moral. Dalam beberapa kasus, pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan moral dapat menyentuh hati para pihak, terutama jika dilakukan oleh mediator yang dihormati secara religius atau sosial. Berikut yang bisa saya terangkan tentang luaran video yang akan saya kumpulkan ini. Atas salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.